persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Selamat berjumpa Opa Oma dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, kita berjumpa kembali dalam Senja Mempesona. Yang kali ini saya mengajak Opa Oma untuk memaknai penderitaan yang kita alami di saat-saat senja kehidupan kita. Nah, Opa Oma, memang tidak ada manusia yang menginginkan hidup tanpa derita, cacat, sengsara. Tentu saja Allah juga tidak mengingini bahwa kita menderita. Namun menurut awal kitab suci, dikisahkan memang demikian. Kini kebahagiaan itu hanya dapat dibayangkan dalam berbagai warna dan nuansa yang majemuk. Dan pada awal hidupnya, si bayi mengalami sisa kebahagiaan itu bila dibelai, ditimang, didekap, digendong, dicium, serta disayang oleh orang tua maupun saudara-saudarinya. Namun kita lihat, lambat laun muncullah juga kata-kata didikan, hardikan, kewan, dan kewajiban yang menjadi beban dan tanggungan untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib pola hidup dalam keluarga. Tentu saja anak tahu harus melakukan perintah orang tua agar tidak mengganggu jalannya roda kehidupan. Nah, tentu kita ingin bertanya, dari mana sih asal muasal penderitaan? Ya, secara umum, entah dalam ungkapan kita, dalam doa kita, kerap kali kita mengatakan penderitaan itu adalah akibat dosa asal. Tentu saja bagi kaum beriman, penderitaan dapat menjadi peringatan supaya jangan melampaui batas kewajiban, supaya jangan menjadi sombong atau takabur, supaya hidup sederhana dan mencukupkan diri. Memang kalau kita telusuri, ada macam-macam penderitaan kadarnya. Menderita waktu lahir, waktu melahirkan, waktu jatuh, sewaktu dipukul, atau selama menjalankan tugas pekerjaan. Musibah, kelaparan, wabah, dan bencana alam, dan juga seperti musibah corona, tentu ini membawa penderitaan, menyebabkan kita menderita. Demikian orang cacat juga mengalami penderitaan, merasakan setiap hari. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan sesama tentunya. Bahkan ada derita batin karena dilukai, karena difitnah, karena diolok-olok, diejek-ejek. Nah, menurut tradisi dan hikmat leluhur, tanpa derita dan tempaan, tanpa didikan dan latihan, manusia tak akan berkembang menjadi matang dan dewasa. Nah, kadangkala Bapak Ibu, kita harus bersedia menerima derita kecil untuk menghindarkan penderitaan berat dan kerugian besar. Misalnya kalau kita punya anjing kecil, masih anak-anak, kalau waktu kecil kita kalungkan
kalung ya, atau apa saja yang dapat melekat di lehernya. Ini kan bagi si anjing kecil ini, si bayi kecil ini penderitaan betul, karena itu menolak. Tetapi kalau kita sudah biasakan, lama-lama menjadi biasa. Dan nanti ketika sudah mulai besar, lalu kita pasang rantai, kita panggil, kuk, kita panggil, dan dia pasti datang karena sudah terbiasa berkalung. Dan sekarang kalungnya lebih besar, yaitu rantai, ya, untuk diikat supaya tidak berkeliaran. Tetapi juga ketika kita rantai, kita ajak jalan-jalan, wah, anjingnya senang sekali. Nah, begitulah penderitaan kerap kali, hal-hal yang kecil yang kita alami sebagai suatu derita. Nanti kalau kita mengalami penderitaan yang lebih besar, kita sudah bisa menghadapinya. Memang penderitaan juga terjadi karena ulah manusia. Ada perintahan yang dapat diperbaiki, misalnya kekurangan dan kelemahan perorangan. Ada derita badani yang tak dapat dielakkan. Misalnya kita sebagai orang tua sudah lansia, sakit tua. Dan ada derita karena bertindak sembrono, tanpa belas kasihan, bersifat degil atau keras kepala. Nah, macam-macam itu. Menyadari penderitaan yang kita alami dengan peka rasa, sikap sadar, serta mata jeli, kita menyadari penderitaan di sekitar kita atau yang kita alami bisa menekan hati dan membuat sakit. Kita juga perlu melihat hal-hal baik dan beres, sehat, yang indah, ciptaan Tuhan yang indah, cantik, agung. Kita hargai, kita gunakan, kita nikmati, sejauh menolong guna menjalankan pola hidup sebagai murid-murid Tuhan. Nah, untuk mencapai sikap-sikap itu, kita memerlukan jarak agar jangan mau meraih milik makin banyak, hidup makin enak, atau pangkat serta hormat makin tinggi. Mengapa manusia menginginkan semakin banyak? Karena ia mau sama dengan Allah. Nah, inilah godaan. Nah, kita rindu pada kepenuhan, tetapi semua itu diberikan oleh Allah sedikit demi sedikit. Tidak sekali jadi. Tuhan memberikan kita sedikit demi sedikit yang kita alami di dunia ini. Namun kepunahan dan kebahagiaan lengkap baru akan kita peroleh di saat kita dipanggil Tuhan, saat nanti kita memperoleh surga. Nah, sekarang ada dua teman yang akan bersharing, menceritakan pengalamannya, bagaimana dia memahami penderitaan ini, bagaimana dia memaknai penderitaan ini. Yang pertama dari seorang biarawati, seorang suster yang sekarang menjadi misionaris di Bolivia, yang juga saat-saat ini sedang mendampingi para lansia di sana. Nah, Suster Rosa, silakan Suster bersharing. Semoga sharing ini dapat meneguhkan kita, dapat membuat kita bagaimana kita memandang dan memaknai penderitaan. Ya, Suster Rosa, silakan bercerita. Nah, kita dengarkan Suster Rosa bercerita. Selamat pagi dari Bolivia. Iya, silakan. Silakan. Menarik sekali. Terima kasih bahwa sudah diceritakan, sudah disampaikan pada para susterku yang tercinta di Batu. Iya. Sekali, secara khusus bahwa Suster Pukaritas Tiam. Iya, Suster. Iya. Jadi tentang penderitaan, ini memang bagian dari hidupnya. Penderitaan itu menjadi bagian kehidupan kita. Jadi saya merasa dimatangkan justru oleh banyaknya penderitaan.
seperti saya ungkapkan kisah kehidupan saya tanpa tadeng-aling-aling kepada publik ini, saya merasa sangat telanjang, sangat transparan. Karena apa? Rahmat Allah harus diseringkan secara transparan. Jadi saya nggak pernah malu-malu lagi dengan apa yang terjadi dalam sejarah keluarga, sejarah pribadi saya. Ternyata penderitaan ini mematangkan kehidupan saya, baik sebagai pribadi, dalam kerohanian, dalam hidup spiritual, juga dalam hidup sosial. Karena guru yang terbaik bagi saya adalah penderitaan dan tantangan ini. Bisa saya ceritakan berapa tahun, 30 sekian tahun saya bergabung dalam kongregasi SSPS. Dan tetap dalam keluarga Islam, karena sampai hari ini saya tetap sebagai Katolik sendirian di dalam keluarga Islam ini. Nah, ternyata kekuatan yang diajarkan oleh keluarga saya, bagaimana menanggapi dan hidup dalam penderitaan ini, memberi banyak, bukan hanya inspirasi, tetapi pembelajaran yang luar biasa. Nah, sejak saya masuk SSPS, panggilan saya itu lebih kepada perintisan di misi-misi frontier. Baik selama di Indonesia maupun di Bolivia ini, saya dipanggil untuk selalu membuka misi baru, dan itu kelasnya frontier, bukan institusional. Frontier artinya di daerah-daerah pinggiran berjumpa dengan konteks sosial yang majemuk. Kalau di Indonesia ya di konteks Islam, konteks pedesaan, dan itu supaya Bapak, Ibu, Oma tahu ya, fitnah, derita, dan ciri hati, lalu apa perbedaan prinsip-prinsip, baik prinsip iman, prinsip agama, prinsip politik, seluruhnya itu membuat seringkali saya harus kalang kabut. Jadi terima kasih bahwa Pater hari ini menceritakan tentang kesaksian tentang Suster Paula Rita yang mengenal saya sejak saya sebelum menjadi Katolik. Jadi ketika saya berjumpa pertama dengan Suster Paula Rita dan Suster Andina di Blitar, ketika saya masih 100% Islam, tidak tahu tentang apa itu Katolik, tentang bagaimana menjadi suster, nggak ada hubungannya dengan visi hidup yang saya cari waktu itu. Jadi Suster Paula Rita tahu persis dan mengikuti perkembangan saya sejak saya sebelum menjadi Katolik, sampai saya dibaptis di Kristus Raja, sampai menjadi SSPS, sampai mengalami banyaknya tantangan, penderitaan, dan perjuangan ini, Suster Paula Rita mengikuti dengan baik. Dan ini penting sekali memaknai penderitaan. Bahwa penderitaan satu itu menjadi berkat yang luar biasa, dan dengan pengalaman-pengalaman saya disalibkan, dalam arti banyak tempat, di banyak kesempatan, di banyak relasi. Sekarang saya menjadi Katolik, jadi mengalami salib dan penderitaan itu sebagai suatu kekuatan. Saya menangis, saya sedih, kadang sampai frustrasi karena tidak mampu mengatasi itu. Tapi ketika lewat, ini seperti ombak, seperti tsunami gitu. Jadi setelah lewat tsunami, setelah itu lewat, dan kita masih terus, kita mau apa gitu. Ini bersyukur ya, bahwa
hidup dalam bisa menghidupi penderitaan itu, dan sekarang bisa berbagi karena pengalaman penderitaan itu benar-benar mematangkan, mendewaskan saya dan menjadi berkat. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga, untuk kongregasi, untuk gereja, dan untuk semua orang yang pernah saya layani. Ternyata mereka justru ingat secara mendalam justru di saat-saat kita mengalami penderitaan. Pengalaman itu sangat indah dan mendalam ketika di saat-saat kita hidup dalam penderitaan. Maka oma, opa semua, justru saat ini kita bisa menseringkan betapa dahsyat dan indahnya penderitaan ketika itu diubah menjadi berkat. Dan kita tersedia untuk berbagi pengalaman dahsyat dalam penderitaan ini sebagai satu pembelajaran dan berkat gitu. Yang berikut, seorang teman Mas Anton Purbi yang saat ini ada di Bandar Lampung. Dia banyak perhatian pada orang-orang sakit. Dia banyak mendampingi orang-orang yang bermasalah. Dia mendampingi banyak orang sakit dengan caranya membimbing, mengajak menemukan kembali diri sendiri apa adanya. Kesembuhan itu bila kita mampu menemukan diri kita apa adanya. Nah, Mas Anton, monggo kesempatan ini baik sekali untuk menyampaikan sesuatu pengalaman yang Mas Anton alami. Semoga para lansia kita setelah mendengar ini menyadari betapa Tuhan mendidik kita dengan cara-cara seperti itu. Matur nuwun, terima kasih Mas Anton. Silahkan. Ya, hidup itu berat seperti kata Nabi Ayub ya, Iya. yang besok minggu depan kita dengarkan itu. Iya. Tapi ya, kalau kita melihat spiritualitas penderitaan Ayub, Ayub memang menderita semiskin-miskinnya, hartanya habis, tetapi Ayub melihat di sisi lain ya, pengalaman dalam mendampingi orang yang bermasalah berat atau sakit berat atau yang sudah kondisi terminasi, itu saya sering mendapatkan mereka mengeluh bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu apa sungguh ada, kok saya rajin sembahyang, rajin menggereja, tapi kok tetap menderita itu loh. Ya. Nah, dari selama konseling, membantu konseling, saya mengatakan bahwa ya sebagai orang beriman, melalui penderitaan kita sebetulnya mau dimurnikan hidup kita itu. Kita mau diajak percaya kepada Tuhan. Jadi dalam penderitaan itu bukan soal seberapa berat, seberapa lama, seberapa banyak kita mengalami penderitaan dalam hidup. Tadi kalau saya mendengarkan sharing suster, luar biasa itu penderitaannya. Ya. Bukan soal berat atau banyak, tetapi saya bisa merasakan bagaimana kalau dalam situasi pertimbangan iman, memilih jalur iman yang benar. Ini saya membayangkan diri saya sebagai seorang suster Rosa, waduh berat sekali ini, suatu penderitaan batin ini. Iya. Ya. Tapi sebagai orang beriman, saya melihat bahwa dalam penderitaan yang juga saya alami, saya diajak untuk mengalami suatu berkat yang lain. Tuhan memberikan berkat di balik penderitaan yang saya alami. Dan seperti yang Romo katakan tadi bahwa penderitaan Yesus itu ada berkat yang lain, yaitu penebusan. Kalau menurut bahasa iman kita kan dengan penderitaan Yesus, wafat Yesus, lalu ada penebusan. Nah, inilah menurut saya bahwa
di balik penderitaan itu ada pemurnian hidup, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan. Nah, memang kalau kita menderita, siapa sih yang mau menderita? Tapi yang jelas bahwa penderitaan itu terjadi di dalam diri kita. Tapi sekali lagi menurut saya bahwa setiap penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Kita diajak untuk refleksi diri, untuk diajak refleksi hubungan kita dengan orang lain, diajak bagaimana relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saya ingat ketika murid-murid Yesus melihat orang buta yang sejak kecil, kan murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang buta, anak buta ini menderita karena orang tuanya atau karena dirinya sendiri, itu. Dan Yesus menjawab bahwa ada pekerjaan Allah yang dinyatakan lewat penderitaan. Nah, dari bacaan kitab suci ini saya mengimani bahwa penderitaan yang saya alami, terutama dalam kehidupan saya berkeluarga, ternyata ada maksud Tuhan yang tersembunyi yang harus saya nikmati. Jadi bagi saya sekali lagi bahwa hidup itu peluang untuk pemurnian hidup kita, memurnikan kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang sosial dengan lingkungan, sebagai bapak bagi anak-anak, sebagai suami dari seorang istri dan sebagainya. Itu yang saya refleksikan bahwa penderitaan yang saya alami walaupun tidak terlalu berat secara fisik, tapi bagi saya bahwa penderitaan pikiran pun juga menderita karena mungkin peristiwa anak, peristiwa apapun juga menjadi pikiran bagi saya. Itu Tuhan mengajak saya untuk berpikir, memurnikan diri saya terhadap diri saya sendiri, terhadap anak, terhadap anggota keluarga, orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Itu Romo, pengalaman atau refleksi saya mengenai bahwa hidup itu bagi saya sekali lagi pemurnian. Dan tadi Pak Hendro kan sudah menyanyikan tentang apa artinya hidup itu. Terima kasih, semoga sharing bisa membantu bahwa hidup itu memang sarana Tuhan untuk memurnikan hidup dalam beriman kita kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Ya, Bapak Ibu, begitulah sharing dari kedua teman-teman kita ini, dan tentu apa yang diceritakan juga bisa terjadi dalam diri kita. Karena itu bagaimana kita mencoba memaknai pengalaman-pengalaman penderitaan yang kita alami, yang kita sadari saat ini. Tentu itu bukan hukuman, tentu itu bukan karena dosa, tetapi sekurang-kurangnya mengajak kita untuk terbuka, melihat, menyadari, dan akhirnya kita merasakan bahwa memang penderitaan itu pahit, tetapi dalam iman justru penderitaan ini adalah kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Begitu. Terima kasih pada Suster Rosa dan Mas Anton. Terima kasih kepada Anda semua, Opa Oma. Semoga senja mempesona ini menjadi anjang kesempatan kita untuk bersharing, untuk saling meneguhkan. Semoga dan selamat menikmati hari-hari yang senja yang indah ini. Terima kasih. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SVD. Terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti